The old world is dead. To restore the Wi-Fi, we must make a sacrifice to the router. Selamat datang di Watch Mojo. Kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film terbaik 2021 sejauh ini. From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. Michael still moves stuff here and there. Good to know. Been a long time, Doc. Little brother. Untuk data hari ini, kami akan melihat film, termasuk film dokumenter, yang dirilis sepanjang paruh pertama 2021 dan memberikan kesan yang baik. Perlu diingat bahwa beberapa di antaranya filmnya secara teknis harusnya rilis tahun 2019 dan 2020, tapi menerima rilis umum tahun ini. Dan kami nggak masukin Zack Snyder Justice League, karena itu sebenarnya film 2017. Jadi itu akan masuk film kategori yang lain, tapi filmnya tetap keren sih. Apa film tahun 2021 favoritmu sejauh ini? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Nobody. You know why I'm here. Because I'm a good man. I'm a family man. Most of all, I'm a man who did not deserve your gun. Bob Odenkirk telah memiliki lintasan karir yang menarik. Selama bertahun-tahun, kami telah melihatnya berevolusi dari komedian menjadi aktor action yang dramatis. Sekarang kita bisa melihatnya sebagai pahlawan action dalam Nobody, yang paling baik digambarkan sebagai John Wick versi lebih tuanya. Ini tidak mengejutkan karena direktur Derek Kolstad juga mengerjakan franchise itu. Meskipun tidak sedramatis John Wick, Nobody tetap mengesankan untuk ditonton berkat kinerja Odenkirk yang sangat meyakinkan dan juga energi kinetik dari arahan Ilya Naishuller dan beberapa pemain pendukung yang menonjol. Pencuri adegan adalah Christopher Lloyd yang membuktikan bahwa dia masih keren bahkan di tahun 80-nya. Seru dari awal hingga selesai, Nobody memang patut diingat di tahun ini. Well, fellas, here we are. Nomor 9, Godzilla vs Kong. Baik kamu stream film ini atau pergi ke bioskop, film Monster Mash ini memberikan audiens persis apa yang mereka harapkan dari film Godzilla vs Kong. Pertarungan yang menyenangkan. Tentunya, cast Monsterverse, karakter manusianya tidak terlalu dipentingkan, dan ceritanya juga tidak terlalu mengesankan, karena kita nonton ini bukan karena manusianya. Kami nonton untuk 3 kata dalam judulnya, dan direktur Adam Wingard memberikannya dengan baik. Godzilla jauh lebih mengintimidasi di sini, dan Kong memamerkan sisi menyeramkannya. Tapi film ini juga menggali keindahan dalam beberapa adegan yang sangat efektif. Dan tidak seperti film versus lainnya, kita bisa melihat karakter yang di judul benar-benar berantem di kota penuh dengan cahaya yang indah. Nomor 8, Akasa My Home. Di satu sisi jalan adalah Taman Alam Vakaresti di mana seorang ayah, seorang ibu, 9 anak mereka, dan beberapa hewan. Di sisi lain adalah kota besar yang memiliki populasi yang jauh lebih besar. Kedua dunia ini bertabrakan dalam dokumenter debut direktur Radu Shornisyuk tentang keluarga, komunitas, dan beradaptasi untuk berubah. Di permukaan ini mungkin tampak seperti cerita tentang pemerintah Rumania yang memaksa keluarga miskin untuk meninggalkan surga damai mereka. Tapi Akasa My Home jauh lebih bernuansa dari itu saja. Eu m-am săturat de vagabonțeală. Eu vreau să fiu copilul model care ai fost în... Da, nu vreau să mai fiu copilul care am fost. Anggota Clan Enache memiliki waktu yang lebih mudah menyesuaikan diri daripada yang lain. Siapapun yang kamu suka, menonton semua orang ini menjalani kehidupan mereka membuat pengalaman intim dan emosional yang gak pernah merasa sepihak. Dacă mi aduce cineva să mă uite acum, să-ți părări că poți să te duci acolo că-i baracă și poți să stați înapoi acolo. Mă, știi cum aș pleca? Nomor 7, I Care A Lot. Antihero sangat jarang muncul di media. Tapi Marla Grayson berada di liganya sendiri. Dimainkan dengan indah oleh Rosamund Pike, Marla adalah manusia yang sangat-sangat brengsek. Mr. Fellstrom, sir, I sympathize. But the court doesn't appoint me for no reason. Memungut keuntungan penderitaan orang tua, karakter Marla benar-benar nggak bisa diselamatkan. Itu bagian dari apa yang membuat I Care A Lot adalah sindiran yang mengasyikan. Menyaksikan komedi seram ini, sulit untuk mengetahui apakah para pembuat film ingin kita membenci atau mendukung Martha. Who do you work for? Jennifer Peters. Liar.
Adegan terakhirlah bahwa film ini menjelaskan siapa yang ia dukung. Kami nggak akan men-spoiler apa yang terjadi, tapi filmnya ini kadang-kadang mendebarkan, kadang-kadang menyebalkan, tapi selalu menarik. Apapun yang kamu pikirkan tentang Marla, dia mustahil untuk diabaikan. I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go. Nomor 6, Raya and the Last Dragon. Banyak film Disney animasi telah menginspirasi sequel dan acara TV. Kita hanya bisa berharap bahwa Raya and the Last Dragon akan menjadi salah satu dari mereka. Kumandra adalah tanah yang begitu luas dengan karakter berlapis dan mitologi kaya yang pasti ingin kami jelajahi lagi. You're getting a little too big for this, bud. Bahkan sebagai cerita mandiri, Raya adalah epik dengan akting suara yang sangat keren. Dan diikuti dengan beberapa seni paling atmosfer yang pernah kita lihat dalam gambar Disney. Temanya berpusat di kepercayaan, sangat relevan di dunia yang terpecah saat ini. Tapi Raya tidak menyederhanakan pesannya. Look around. We're a world of orphans because people couldn't stop fighting over a gem. Film ini mengakui bahwa ada saatnya ketika orang perlu berhati-hati dan ada kalanya mereka perlu terbuka. Namun pada akhirnya hanya ada satu jalan menuju persatuan. I want you to meet my brothers and sisters, the real mighty ones. I miss them. Nomor 5, Saint Maud. Saint Maud menjamin perbandingan dengan karya klasik seperti The Exorcist dan karya modern seperti Hereditary. Ini adalah pertunjukan yang menghebohkan untuk dua talenta yang sedang naik daun. Sutradara Rose Glass yang membuat film horor psikologis yang dibungkus dengan citra jahat dan wanita terkemuka Morvid Clark yang benar-benar menerangi layar sebagai Maud. Karakter Maud ditugaskan untuk merawat Amanda, seorang wanita yang sekarat karena limfoma. Maud lebih peduli menyelamatkan jiwa Amanda, percaya bahwa dia sedang diuji oleh Tuhan. And bless her mind, which is shrouded in darkness. And reach out to her like you did to me. Semakin Maud menjadi terobsesi, Tuhan yang dia bicarakan mulai terdengar lebih seperti iblis. Atau apakah ini hanya suara lain di kepalanya? Perjuangan di dalam Maud adalah perang terus-menerus antara kenyataan, khayalan, dan keyakinan yang membangun sebuah akhir yang mengerikan. You're right, back then I was so lost. But now, I am transformed. Nomor 4, Quo Vadis Aida. Nominasi Oscar untuk film internasional terbaik, Quo Vadis Aida terjadi selama Perang Bosnia saat Srebrenica diserang. Ribuan orang Bosnia mencari perlindungan di kamp PBB. Jika kamu pernah membaca tentang cerita mengerikan itu, kamu pasti tahu bahwa sebuah tragedi akan terungkap. Kami mengikuti seorang penerjemah bernama Aida Selmenagic. Berdasarkan kisah nyata Hasan Nuhanovi yang selamat saat itu, penampilan Jasna Ujuricic sebagai Aida membawa kita pada roller coaster yang emosional. Mengingatkan kita pada Meryl Streep di Sophie's Choice atau Don Cheadle di Hotel Rwanda. Saat orang lain panik, Aida harus menjadi suara penentram hati sambil juga berusaha menyelamatkan keluarganya sendiri. Sutradara Jasmine Labani telah membuat film yang intens dan tragis tanpa kompromi yang membuat kita merasakan keputusasaan Aida. Nomor 3, The Father. Setiap kali mengadaptasi cerita dari panggung ke layar, selalu ada tantangan untuk tidak membuatnya terasa seperti versi drama yang difilmkan. Namun, nominasi film terbaik ini tidak bisa lebih sinematik lagi. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine, Anne. Pengeditan, desain produksi, dan arahan Florian Zeller menciptakan lingkungan yang begitu rumit, sehingga mudah untuk melupakan begitu banyak momen The Father terjadi hanya di sebuah rumah. Lingkungan terbatas menghibur dan mengintimidasi melalui mata karakter Anthony Hopkins. This is my flat. Isn't it? Dalam penampilan keduanya yang memenangkan Oscar, Hopkins tidak bisa lebih memilukan ketika seorang pria tua kehilangan ingatannya. Film ini hampir membelok ke wilayah thriller psikologis. Bahkan penonton mulai mempertanyakan apa yang terjadi. Ketika kita benar-benar memahami kenyataan, sulit untuk tidak meneteskan air mata. Come on, Dad. Dad, come in, sit down. Dad. Nomor 2, Judas and the Black Messiah. Inilah nominasi film terbaik lainnya dengan penampilan pemenang Oscar juga. Daniel Kaluuya mendapat pujian luas atas perannya sebagai aktivis Black Panthers Fred Hampton. We in the Black Panther Party don't believe in no culture except revolutionary culture. What we mean by that is a culture that will free you. Kaluuya menangkap karisma dan kepemimpinan alami Hampton, tapi juga sisi lembut dan romantisnya. Sama integralnya dengan kesuksesan film ini adalah Lakeith Stanfield sebagai William O'Neill.
Judas di film ini. Stanfield dan para pembuat film melakukan pekerjaan yang efektif untuk membuat O'Neill simpatik, tapi belum tentu seseorang yang pantas dimaafkan. Penjahat sejati film ini adalah sistem peradilan yang rusak yang masih belum berubah cukup cepat. Sutradara dan penulis Shaka King adalah mantan murid Spike Lee. Dan dengan lebih banyak film sekaliber ini, karirnya mungkin bisa sama menonjolnya. I believe I'm gonna die doing what I was born for. I believe I'm gonna die half the people. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Barb and the Star go to Vista Del Mar. Para penulis Bridesmaids bersatu kembali untuk komedi mereka yang paling gila. Maybe something's telling us to do something different. Oh my gosh, yes. Yes! The Truffle Hunters. Seperti judulnya, dokumenter ini enak untuk disantap. Shiva Baby. Rachel Sennett adalah penantang kuat untuk bintang terobosan tahun ini. I thought you were vegetarian. I am. You said that you wanted me to eat. Billie Eilish, The World's a Little Blurry. Bukti lebih lanjut mengapa dia suara generasi saat ini. And heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. The Courier. Kisah spionase sejati dengan persahabatan yang mengejutkan. Make sure you wear it while you're in Moscow. What does this do? Shoot poison darts? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Mitchells vs. The Machines. Film fantastis ini menggabungkan humor cepat Gravity Falls, kecerdasan visual Into the Spider-Verse, dan nostalgia film favoritmu di tahun 80-an. Make a necklace out of robot fingers, Mad Max style, and become world-saving apocalyptic road warriors. Katie, this isn't a movie. We don't have a kill code. Sungguh menakjubkan betapa film ini menyeimbangkan gaya, nada, dan tema yang berbeda. Animasinya canggih, sementara entah bagaimana memiliki nuansa buatan sendiri. Aksi dan komedi meluap dengan energi, tapi momen yang menyentuh hati selalu terasa diterima. Meskipun cerita ini menunjukkan bagaimana kita menjadi terlalu bergantung pada teknologi, itu juga mengingatkan kita bagaimana teknologi dapat menyatukan orang. Well, I believe this group of weirdos is the best hope humanity's got. So let's get weird. Bagi banyak generasi animator dan pembuat film masa depan, film ini kemungkinan akan menjadi bagian dari alasan mengapa mereka masuk ke industri ini. Juga bagi siapa saja yang berpikir kalau Furby menyontek Gremlins, film ini dengan cerdik membuatnya menjadi sindiran. Why would someone build that? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.